Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab 7 mengenai akuntansi aktivitas atau perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, Activity Based Costing, dan manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management. Jadi kalau kita bicara Activity Based Accounting, ini biasanya untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan hasil produksi dalam aktivitas produksi sebuah perusahaan ya. Jadi ini aktivitas yang memudahkan ya, memahami mengenai biaya dan keuntungan yang didapat pada produk-produk yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan. Oke, kita masuk ke materi sistem penghitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABCS ya, Activity Based Costing System. Ya, di sini sistem penghitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABCS ya, didefinisikan sebagai suatu sistem penghitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume ya. Volume itu jumlah besaran ya dari sebuah item ya, atau non volume related factor. Atau lebih tepatnya, volume itu adalah tingkat aktivitas besarnya produk ya yang dihasilkan dan direncanakan yang akan dijual di dalam satu periode tertentu ya. Aktivitas Based Costing System adalah sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk. Produk ini memerlukan aktivitas-aktivitas dalam mengkonsumsi sumber daya. Jadi ada suatu tindakan yang berulang-ulang ya untuk memenuhi fungsi bisnis, karena namanya kita usaha itu atau suatu aktivitas bisnis itu kan biasanya berkesinambungan ya, atau berkelanjutan, ulang. Di dalam hal ini aktivitas menjadi titik akumulasi biaya yang fundamental atau yang sangat mendasar ya. Jadi biaya ditelusuri ke aktivitas dan aktivitas ditelusuri ke produk berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem perhitungan biaya tradisional. Biaya tradisional ini adalah penghitungan biaya produk berdasarkan fungsi, membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung ya. Jadi sistem perhitungan biaya tradisional hanya menelusuri biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ke setiap unit output. Sedangkan biaya overhead pabrik dialokasikan melalui pembebanan. Tetapi ABCS ini mengakui bahwa banyak biaya-biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit outputnya. Tetapi aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output, biaya overhead pabrik dialokasikan ke produk dengan dasar jumlah dari aktivitas tersebut ke produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Manfaatnya adalah memperbaiki kualitas pembuatan keputusan,
menyediakan informasi biaya berdasarkan aktivitas sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen berbasis aktivitas dan perbaikan yang berkesinambungan terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik teman-teman udah paham ya, itu seperti pekerja yang hadir ya. Biaya overhead pabrik itu seperti pengeluaran operasional ya, biaya pemasangan mesin produksi itu yang berkaitan dengan pengeluaran operasional. Oke, lanjut ke tingkatan biaya dan pemicu. Pemicu ini disebut juga dengan driver. Jadi kayak pemicu sumber daya atau resource driver adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Misalnya, hampir semua sistem penghitungan biaya tradisional mengalokasikan beberapa biaya tingkat pabrik ke departemen berdasarkan jumlah karyawan atau luas lantai dalam satuan meter persegi yang ditempati oleh masing-masing departemen. Jadi meter persegi dan jumlah karyawan disebut sebagai dasar alokasi dalam konteks tersebut. Jika BCS mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya ke beberapa aktivitas berdasarkan meter persegi atau jumlah karyawan yang disediakan untuk setiap, maka meter persegi itu adalah jumlah karyawan disebut dengan pemicu sumber daya. Sedangkan pemicu aktivitas atau activity driver adalah suatu dasar yang menggunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk pelanggan atau objek biaya final. Oke, BCS mengakui aktivitas, biaya aktivitas dan pemicu aktivitas pada tingkatan agregasi ya, yang berbeda dalam satu lingkungan produksi. 4 tingkat yang umumnya diidentifikasikan adalah unit level, batch level, product sustaining, dan facility sustaining. Oke, lanjut ke unit level activities. Pengertiannya adalah biaya yang meningkat saat satu unit produksi. Di ini biaya yang dibebankan secara akurat proporsional terhadap besaran aktivitas ya atau volume. Jadi contoh biaya tingkat unit, contohnya ya, biaya tingkat unit meliputi biaya listrik. Jika mesin dan dengan tenaga listrik digunakan dalam memproduksi setiap unit, biaya pemasangan jika setiap unit mengalami proses pemanasan. Biaya pemanasan jika setiap unit mengalami proses pemanasan. Jadi biaya listrik jika mesin dengan tenaga listrik digunakan untuk memproduksi setiap unit. Terus biaya pemanasan jika setiap unit mengalami proses pemanasan, dan tenaga kerja inspeksi jika setiap unit memerlukan inspeksi. Jadi biaya-biaya ini murni variabel dan secara teori dapat diperlakukan sebagai biaya langsung, tetapi umumnya diperlakukan sebagai biaya tidak langsung. Secara teknik, bahan baku, tenaga kerja langsung sesuai dengan definisi dari biaya tingkat ini. Tetapi karena BCS adalah satu sistem pembebanan biaya tidak langsung, maka pembebanan bahan baku dan tenaga kerja langsung berada di luar cakupan pembahasan EBCS. Yang kedua, pemicu tingkat unit atau unit level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual ya. Semua pemicu tingkat unit adalah proporsional terhadap unit output dan merupakan satu-satunya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan dalam EBCS. Contohnya adalah jam tenaga kerja langsung, terus biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, berat bahan baku, biaya bahan baku, jumlah komponen bahan baku, total biaya utama, total biaya langsung, dan unit yang diproduksi.
Jadi contoh tersebut juga digunakan sebagai dasar alokasi di sistem perhitungan biaya tradisional atau non-EBCS. Yang kedua, batch level activity. Batch ini adalah sekumpulan atau sejumlah transaksi yang diproses berurutan. Oke, jadi tingkat batch atau batch level cost, biaya tingkat batch adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contoh biaya tingkat batch ini meliputi biaya persiapan dan kebanyakan biaya penanganan bahan baku. Jika bahan baku dipesan dari pemasok untuk batch tertentu, maka sebagian dari biaya pembelian, penerimaan, dan inspeksi barang masuk merupakan biaya tingkat batch. Jika unit pertama dari setiap batch diinspeksi, maka biaya inspeksi dan dalam proses ini juga merupakan tingkat biaya batch. Merupakan biaya tingkat batch. Di biaya tingkat batch yang signifikan juga ada di luar fungsi produksi. Misalnya jika suatu produk tidak disimpan sebagai persediaan, melainkan setiap batch diproduksi untuk setiap pesanan pelanggan, maka biaya batch memasukkan sebagian biaya pemasaran dan administratif. Contoh biaya ini adalah biaya pemasaran dan biaya administratif yang terjadi guna memperoleh dan memproses pesanan serta biaya administratif untuk akuntansi dan penagihan. Biaya tingkat batch ini tidak meningkat jika satu atau lebih unit ditambahkan ke batch tersebut. Biaya tingkat batch dipengaruhi oleh jumlah batch dan tidak tergantung pada jumlah unit. Memproduksi unit lain tidak berarti memerlukan batch lain. Jadi pemicu tingkat batch adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya adalah jumlah persiapan, jam persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Oke, sekian dulu. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.